Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Heri Setiawan pada tutorial Mikrotik. Pada video ini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengkoneksikan Mikrotik dengan WiFi yang namanya seamless. Nah, apa itu seamless dan apa saja keuntungannya, dan juga bagaimana cara untuk mengkoneksikan dengan Mikrotik? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah konfigurasi, ada baiknya Anda mengenal dulu apa itu seamless dan juga keuntungannya. Jadi, seamless merupakan sebuah layanan dari Telkom yang mana merupakan bagian dari WMS. WMS merupakan salah satu produk dari Telkom yang merupakan singkatan dari Wireless Managed Service, yang mana dengan satu layanan ini Anda akan mendapatkan 3 SSID. Ada yang namanya WiFi ID, kemudian ada Seamless at WiFi ID, dan juga SSID Venue. WMS ini sering ditemukan di tempat-tempat umum, baik itu kafe, kemudian di kantornya Telkom sendiri. Untuk menggunakan 3 SSID ini caranya pun berbeda-beda. Untuk yang pertama, cara menggunakan WiFi ID itu dengan cara membeli voucher. Bisa voucher harian, mingguan, ataupun bulanan. Harganya pun bervariasi. Kemudian untuk yang seamless ini cukup murah harganya, hanya Rp10.000 per bulan. Namun hanya terbatas di satu perangkat saja. Namun syaratnya untuk dapat membeli seamless ini harus berlangganan IndiHome karena dia sifatnya sebagai add-on. Kemudian untuk SSID Venue atau pemilik ini yang bisa menggunakan hanya pemilik dari layanan WMS itu sendiri. Nah, pada bagian ini kita akan membandingkan dulu kenapa sih seamless itu lebih unggul dibandingkan dengan IndiHome dan juga sangat cocok digunakan untuk layanan RT RW-Net. Jadi berikut saya telah membuat perbandingan antara IndiHome dan juga seamless. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 perbandingan. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, secara jenis layanan, IndiHome itu lebih bervariasi karena ada 3 jenis layanan dari IndiHome. Ada internet, TV, dan juga telepon. Namun di seamless, dia hanya internet saja. Justru ini menjadi sebuah keunggulan karena nanti secara tarif akan lebih murah karena hanya membeli layanan internet saja. Kemudian yang kedua, macam paket yang ditawarkan. Seperti yang kita tahu, IndiHome itu sangat bervariasi paketnya, mulai dari 10 Mbps, 20, 30, 50, bahkan 100 Mbps. Untuk yang seamless ini cuma tersedia 3 paket, mulai dari 20, 50, dan juga 100 Mbps. Ini istilahnya kalau di seamless paketnya itu diberi nama silver, gold, dan juga platinum. Kemudian yang nomor 3 ini adalah keunggulan utama dari seamless, yang mana seamless itu sifatnya true unlimited. Artinya tidak ada kuota ataupun FOP. Jika kita berlangganan yang 20 Mbps, maka sepanjang bulan kecepatan itu akan konstan, tidak bergantung dari pemakaiannya. Berbeda dengan IndiHome yang menerapkan FOP. Ini akan sangat sulit jika digunakan untuk kebutuhan RT RW-Net. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan perbandingan upload dan download. Untuk seamless ini sangat bagus. Upload dan download itu perbandingannya 1:1, yang berarti jika membeli paket yang 20 Mbps
baik upload maupun download itu sama dengan kecepatan 20 Mbps. Berbeda dengan IndiHome, yang mana bisa jadi kita kalau membeli paket 20 Mbps, downloadnya memang betul 20 Mbps, tapi uploadnya tidak sampai 20 Mbps. Jadi tidak bisa dikatakan 1:1. Kemudian yang kedua, tarif bulanan. Ini tergantung dari paket yang dipilih. Untuk IndiHome mulai dari 300.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian untuk yang seamless ini sangatlah murah. Hanya 10.000 per perangkat. Nah, ini akan sangat menguntungkan jika digunakan untuk layanan RT RW Net. Selama ada sinyal seamless, kita hanya cukup membayar Rp10.000 saja untuk bisa menggunakan layanan ini. 10.000 itu per perangkat. Jadi kalau kita punya mikrotik, dari mikrotik nanti bisa dibagikan ke perangkat lain. Jadi meskipun ada 100 perangkat, tetapi nanti yang terdaftar di seamless itu cukup 1 perangkat saja, yaitu mikrotiknya. Kemudian ada konektivitas. Untuk IndiHome kita bisa menggunakan WiFi dan juga kabel, karena di sana di modem dari IndiHome terdapat port RJ45. Sedangkan untuk seamless ini hanya tersedia wireless saja. Maka dari itu, mikrotik yang perlu disiapkan itu harus mikrotik yang mempunyai interface WLAN. Kemudian yang selanjutnya cara penggunaannya, kalau IndiHome itu kita harus pasang di rumah, berbeda dengan seamless. Selama ada sinyalnya, misalnya tetangga kita atau rumah kita dekat kafe dan ada sinyal di rumah kita, maka kita bisa menggunakan seamless, tidak perlu pemasangan. Namun jika tidak ada sinyal Wi-Fi seamless, maka Anda juga harus memasangnya. Gitu ya. Jadi ini alasan saya kenapa membuat video ini, video untuk melakukan konfigurasi mikrotik untuk bisa terkoneksi ke seamless, karena seamless ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan IndiHome. Kalau dari saya sendiri yang paling terasa itu adalah secara harga dan juga true unlimitednya. Ya, ini dia. Yang selanjutnya adalah cara pembelian. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk bisa menggunakan seamless, walaupun tadi harganya Rp10.000, kita juga harus berlangganan IndiHome, karena dia sifatnya add-on. Namun, Anda jangan khawatir, karena di berbagai macam online shop, baik Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada maupun di blibli.com, di sana terdapat banyak penjual akun seamless. Contohnya seperti ini. Jadi saya masuk ke Tokopedia dengan kata kunci pencarian akun seamless. Di sana saya bisa membeli akun seamless, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan biasanya ada juga yang 1 tahun. Namun secara harga memang cukup mahal. Harga resminya itu hanya Rp10.000, tapi kalau di sini dijualnya Rp30.000. Tapi tetap masih untung karena kita tidak perlu membayar IndiHome. Beda cerita kalau punya IndiHome, misalnya 300.000 bayar per bulannya, nanti masih ditambah 10.000 untuk seamlessnya. Kalau kita beli di sini tanpa perlu akun IndiHome, cukup sebulan 30.000 sudah bisa menggunakan seamless. Nah, setelah Anda melakukan pembelian, maka yang selanjutnya yang perlu disiapkan adalah perangkat mikrotiknya. Jadi di sini saya menggunakan mikrotik dengan seri RB952UI 5AC2ND. Kenapa saya memilih mikrotik seri ini? Karena mikrotik ini telah memiliki interface wireless LAN yang merupakan syarat utama untuk bisa terkoneksi ke seamless 952 ya, RB952. Kemudian yang selanjutnya, keunggulan dari RB ini adalah mempunyai 2 interface WLAN, baik frekuensi 2,4 maupun frekuensi 5
GHz. Karena seamless itu bisa memancarkan dua sinyal, baik yang 2,4 maupun 5. Jadi kita nanti bisa memilih frekuensi mana yang kita akan pakai. Namun untuk tutorial ini saya akan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Gitu. Yang selanjutnya adalah topologinya. Jadi di rumah saya ada sinyal seamless. Kemudian nanti saya punya perangkat RB952 ya. Kemudian ini adalah laptop yang sedang saya gunakan. Jadi nanti skenarionya si Mikrotik ini akan menangkap sinyal dari Wi-Fi ID seamless ya. Kemudian akan disebar melalui Ether 2 dengan IP 10.10.10.254, atau di sini bukan Ether 2 tapi saya sudah melakukan konfigurasi yang namanya Bridge LAN. Ini adalah sebuah bridge, tapi secara prinsip sama saja. Gitu. Kita selanjutnya masuk ke langkah konfigurasi. Saya sudah buka Winbox, kemudian sudah melakukan basic config. Nanti saya akan tunjukkan beberapa basic config yang telah saya berikan pada RB952. Connect. Kemudian yang pertama tadi saya sudah membuat interface bridge yang tadi saya sebut dengan namanya Bridge LAN. Jadi semua interface itu saya masukkan menjadi anggota Bridge LAN, mulai dari Ether 1, 2, 3, 4 dan juga Ether 5. Kemudian si Bridge LAN ini sudah punya IP address. IP address-nya adalah 10.10.10.254 sesuai dengan skenario ini. Selanjutnya kita masuk ke menu wireless. Ini adalah langkah untuk bisa terkoneksi ke seamless. Yang pertama, kita membuat security profile terlebih dahulu. Klik tambah. Di sini saya beri nama seamless. Kemudian di bagian authentication type, silahkan Anda pilih WPA EAP dan juga WPA2 EAP. Kemudian di bagian supplicant identity, ini isikan dengan ID seamless Anda. Tadi saya sudah mencatat ID seamless saya tinggal copy paste saja. Masuk ke sini, saya paste, kemudian di bagian radius centang bagian make authentication dan juga make accounting. Selanjutnya ke tab EAP. Di EAP method kita pilih PEAP, kemudian di bagian TLS pilih yang Don't Verify Certificate. Selanjutnya username ini merupakan ID dari seamless-nya. Kemudian ketikkan password Anda. Di bagian static key tidak perlu perubahan sama sekali, klik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke tab Wi-Fi interface. Di sini ada dua WLAN, ada WLAN 1 dan WLAN 2. Karena kita mau menggunakan frekuensi 2,4, maka kita aktifkan WLAN 1. Kemudian biar gampang saya beri nama WLAN 1 seamless. Kemudian di bagian wireless, modenya pilih yang mode station karena dia sebagai penerima sinyal dari seamless. Di bagian band pastikan Anda memilih 2 GHz BGN. Selanjutnya di bagian security profile kita pilih seamless atau profile yang telah kita buat tadi. Sampai di sini, kemudian klik scan. Kita akan mencari Wi-Fi seamless Wi-Fi ID-nya. Di
sini ada beberapa. Ini yang kita cari, kemudian klik connect. Kalau sudah, nanti di bagian SSID otomatis berganti menjadi seamless add Wi-Fi ID. Klik apply, kemudian OK. Tunggu sampai di sini ada indikator huruf R yang artinya running. Jadi ini sudah berhasil. Kemudian kita perlu membuat DHCP client untuk interface WLAN 1 seperti skenario tadi. WLAN 1 sebagai DHCP client. Ke menu, kemudian DHCP client. Klik tambah, kemudian pilih WLAN seamless 1, klik apply. Oke. Nah, di sini adalah IP yang kita dapatkan dari seamless-nya. Jangan lupa kemudian kita pastikan dia terkoneksi ke internet. Misalnya kita ping 888 dulu, dia sudah connect. Kemudian ping google.com juga sudah connect, artinya Mikrotik ini sudah terkoneksi ke internet menggunakan Wi-Fi seamless. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT-nya, IP, firewall, kemudian klik add. Di sini chain-nya source NAT, kemudian source address-nya tadi 10.0/24. Out interface-nya adalah WLAN seamless, action-nya masquerade. Klik apply. Oke. Setelah berhasil mengkonfigurasi NAT, artinya laptop ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Karena di sini seamless yang saya gunakan adalah dengan paket 20 Mbps, maka saya akan membuktikan bahwa speed yang saya dapat sekitar 20 Mbps. Saya masuk ke speed test. Tunggu loadingnya sampai selesai, kemudian go. Ini merupakan pembuktian bahwa seamless itu bisa mempunyai perbandingan 1:1 untuk upload dan download. Saya uploadnya di sini dapat 20 Mbps. Kemudian kita tunggu untuk uploadnya dapat berapa. Nah, di sini hampir 20, sekitar 18-an, 15 sampai 20. Berbeda dengan IndiHome yang tidak bisa menawarkan 1:1 untuk upload dan downloadnya. Ini sudah terbukti ya bahwa seamless itu cukup murah dan secara kecepatan juga bagus. Oke, sampai di sini dulu tutorial mengkoneksikan Mikrotik dengan Wi-Fi seamless. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.